Ya, selamat siang para pemirsa. Kita mulai lagi dengan PMDI Info. Dan topik yang akan kita bahas adalah tentang kasus dari penolakan udang kita di Amerika karena adanya kandungan atau pencemaran cesium, suatu zat radioaktif yang tentunya kurang baik untuk kesehatan para konsumennya. Jadi kita pertama narasumber kita adalah praktisi Pak Hendra Sugandi. Saat ini selain lagi pengusaha, beliau juga jadi ketua bidang peternakan dan perikanan, betul ya? Perikanan dan peternakan. Oh, berbalik. Perikanan dan peternakan dari Apindo. Dan bahas dengan dua narasumber yang luar biasa ini. Dan settingan daripada podcast kita adalah pertama kita ingin mendapatkan gambaran global value chain dari udang ya. Bagaimana ekspor terbesar siapa, negara mana, importer terbesar negara mana. Bilateral ya antara udang kita dengan penolakan Amerika. Sekarang kan kita akan mulai dengan global value chain dari udang kita. Nanti mungkin Martani bisa mengomentari. Disampaikan oleh Pak Hendra. Silakan Pak Hendra, terima kasih. Terima kasih Pak Tri Marjoko yang saya hormati, guru saya Prof. Martani Husaini juga. Mungkin kita bisa lihat lanjut Pak. Dari pasar global, sebetulnya memang pasar global udang dunia ini mencapai kira-kira 22.944 miliar US dollar. Nah, sedangkan Indonesia ini berada di peringkat keempat ya, dengan pangsa pasar sekitar 7,32%. Nah, mungkin kita lihat siapa saja pemain-pemain eksportir negara untuk komoditas udang ini. Lanjut. Oh ini kontribusinya dulu lah. Kontribusi kita ini udang ini termasuk peringkat pertama ya untuk komoditas ekspor perikanan dan kontribusinya cukup signifikan. Pernah mencapai tahun 2020 itu hampir 39% ya dari komoditas perikanan kita. Kemudian memang agak menurun, sekarang terakhir 2024 itu 28%-an. Lanjut. Nah, sementara kalau kita lihat pemain udang global, itu top eksportirnya adalah justru dikuasain Ekuador yang boleh dibilang sangat fantastis dalam beberapa tahun terakhir itu sangat melonjak tajam. Jadi growth-nya rata-rata itu bisa mencapai 300%. Jadi 3 kali lipat. Sementara yang lain diikuti oleh India, kemudian Vietnam, kemudian China, baru Indonesia. Ya, Indonesia growth-nya ada tetapi sekitar 7%, 107%. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian siapa importer terbesar dunia untuk udang? Ternyata memang kalau dilihat per negara itu Amerika Serikat. Tetapi kalau kita combine EU28 misalnya, itu justru EU itu salah terbesar juga. Tetapi kalau kita breakdown per negara, Amerika Serikat nomor 1, Pak. Jadi memang pasar Amerika Serikat ini menjadi incaran hampir semua negara produsen udang dunia. Yang kedua adalah China, kemudian Jepang, Spain, kemudian UK, ya, Prancis, Korea, dan Jerman dan Italia. Jadi banyak yang Uni Eropa.
Nah ini kalau kita lihat dari 2021 sampai 2025, ini kita lihat per bulannya. Ekspor kita, ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat, kita lihat rata-rata berkisar antara mungkin sekitar 100, di atas 120.000 sampai 180.000 120 juta sampai 180 juta US dollar per bulan. Ya, lanjut. Nah, ini mulai dengan kasus temuan FDA cemaran radioaktif cesium-137 dimulai ditemukan di udang Indonesia dengan kandungan 68 becquerel per kilo. Nah, kemudian lanjut di rempah-rempah, ditemukan lagi ternyata kandungannya jauh lebih tinggi, 732 becquerel per kilo. Nah, pada saat ditemukan pertama kali import alert yang dikeluarkan oleh FDA hanya berisi 2 perusahaan, ya, yaitu perusahaan udang dan perusahaan rempah atau cengkeh satu, yang terkena otomatis detention without physical examination. Jadi mereka bisa berhak untuk menolak langsung tanpa pemeriksaan fisik. Nah, kemudian setelah terjadi 2 kasus ini, refusal pada bulan September melonjak tajam. Benar-benar ekstrim, melonjak menjadi 418 kontainer. Ya. Ini update terakhir, sebelumnya 416 kontainer. Dengan adanya red list dan refusal ini, ada peningkatan sanksi oleh FDA dengan mengeluarkan import alert 9952. Nah, import alert 9952 ini justru berisi red list, yellow list, kemudian memasukkan juga harus ada yang namanya certifying entity. Plus mereka juga harus masuk ke submit via ITEX. Jadi harus dipahami bahwa import alert 9952 ini peningkatan sanksi, Pak. Jadi ini bukan justru kepercayaan, tetapi distrust, peningkatan sanksi hukuman. Ini kita lihat bahwa detention without physical examination, terus kemudian ada unsur certifying entity, kemudian juga harus dimasukin ke dalam ITEX. Ini intinya adalah intensifikasi kontrol, pengawasan oleh FDA karena ditemukan cesium 137. Lanjut. Nah, ini kita mendapatkan gambaran dari Januari sampai dengan bulan Oktober ada 494 kontainer yang terkena kasus penolakan. Dengan estimasi kalau saya hitung ada 78 juta US dollar senilai kira-kira setara 1,29 triliun. Ini dampak ekonominya menurut saya luar biasa karena ini tidak pernah terjadi lonjakan ekstrim seperti ini. Pernah terjadi pada saat COVID-19 di China, itu juga ratusan kontainer. Tetapi ini dalam 1 bulan 400 sekian, mungkin ini rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat bahwa yang terbanyak adalah insanitary itu termasuk radionuklit. Jadi mereka ada kategorinya insanitary, kemudian ada sulfit, ada radionuklit. Sebetulnya ini radionuklit harusnya digabung dengan ini, tapi karena berdasarkan recent penolakan FDA, saya tetap memisahkan, termasuk juga ada 2 reason, misalnya radionuklit dan insanitary.
saya tetap pisahkan. Tetapi mayoritas kalau kita lihat lebih dari 80% adalah radionuklit atau cesium-137 dalam hal ini. Ada beberapa penolakan yang lain seperti sulfit, ya, kemudian nitrofuran, antibiotik, filti, salmonella dan lain-lain. Termasuk juga ada misbranding, tapi persentasenya tidak begitu besar. Lanjut. Nah, kita harus memahami ada tiga sebetulnya ada hanya dua kategori lah, yellow list dan red list. Tetapi saya coba memberikan gambaran, sebetulnya ada yang namanya green list tapi informal. Green list itu perusahaan yang produknya tidak menjadi subjek, Pak. Kenapa subjek peringatan ekspor ini tidak masuk dalam subjek? Karena memiliki riwayat kepatuhan yang sangat baik. Dan perusahaan juga memiliki keuntungan dengan kategori ini, proses impornya mereka juga jarang ditahan dalam pemeriksaan. Jadi contoh misalnya sekian kontainer random, ya mereka lolos gitu langsung. Jadi karena apa? Karena status ini juga dicapai dengan konsisten memenuhi standar yang standar keamanan dan kualitas FDA. Sementara yang yellow list yang sekarang ini jadi problem, khususnya di import alert 9952, yellow list ini perusahaan dan produknya dikenai pengawasan yang lebih intensif, ya, termasuk syarat tambahan sertifikat bebas radioaktif. Jadi tanpa sertifikat radioaktif yang dikirim ke ITEX, itu produk akan ditolak, ya, otomatis. Ya. Jadi FDA ini menggunakan yellow list ini untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan dapat memasukkan perusahaan nanti kalau ada pelanggaran dia langsung masuk ke red list juga. Ya. Jadi kalau ada pelanggaran lebih lanjut, ini proses import tentu akan menjadi lebih lambat dan biayanya pun lebih tinggi. Nah, kategori yang ketiga adalah red list. Red list ini perusahaan yang memang otomatis dikenakan detention without physical examination. Jadi kalau kita lihat red list, biasanya sebetulnya banyak red list juga yang masuk kategori, misalnya dia ada violations, misalnya salmonella atau histamin atau nitrofuran, itu semuanya ada import alertnya. Tapi biasanya hanya berisi list ini semuanya perusahaan. Jadi satu-satunya import alert, kita dan pertama kali Indonesia memasukkan certifying entity ke dalam import alert. Ini merupakan satu bentuk punishment sebetulnya. Lanjut ke atas, Pak. Lanjut terus. Nah, sebetulnya seberapa jauh sih dampaknya? Nah, ini jadi perusahaan, ke bawah lagi dikit, Pak. Nah, jadi target prioritas jangka pendek, Pak Tri, ini bagaimana kita memenuhi syarat import alert 9952. Karena tadi lebih dari 95% produknya di Jawa dan di Lampung, itu kemungkinan per bulannya di atas ribuan kontainer. Sehingga ini otomatis kalau belum ada sertifikat, perusahaan terpaksa menghentikan ekspor udangnya ke Amerika Serikat. Sehingga kalau misalnya CI belum siap menerbitkan sertifikat melalui ITEX, itu artinya stop ekspor. Ini sampai kapan? Ini harus jelas timelinenya. Makanya, karena apa? Karena rantai pasok udang hulu hilir ini akan terganggu. Sehingga timeline ini jadi kunci, Pak. Kapan? Kalau sampai menunggu misalnya tahun depan untuk alat uji yang memadai, itu akan sangat berbahaya bagi industri udang kita.
Nah, ada 3 alat uji yang tadi saya bilang untuk memenuhi sertifikat ini. Satu adalah radiation portal screening, ini untuk mendeteksi alatnya nih, positif atau negatif, tapi dia tidak bisa menunjukkan radioisotopnya, jenisnya, barangnya apa. Nah, kalau mau mengetahui radioisotop cesium 137 itu harus pakai natrium iodida, ya. Ini didoping dengan talium nih. Ini spektrometri jenisnya, ini resolusi energi rendah, biaya rendah. Nah, yang paling akurat HPGE, High Purity Germanium. Ini bertingkat atau sendiri-sendiri bisa? Ini sendiri-sendiri, dan kita harus mengadakan 3 alat ini, Pak. Bukan 1. Nggak bisa kita hanya dengan radiation portal screening saja, tetapi harus ada natrium iodida dan juga high purity germanium. Kenapa? Karena ini kan hanya deteksi positif negatif. Untuk mendeteksinya harus pakai natrium iodida. Kenapa natrium iodida ini kurang begitu akurat, tetapi biayanya rendah, Pak? Kalau pakai high purity germanium, akurat, tetapi sangat tinggi biayanya, dan operasionalnya juga lebih sulit. Kenapa? Karena ini memerlukan kondisi penyimpanan sampel minus 196 derajat Celcius, cryogenik, Pak. Wah, itu. Ini kan biayanya mahal dan juga operasionalnya susah. Dan keduanya ini harus dioperasikan oleh yang tersertifikasi, Pak, SDM-nya. Apakah kita siap? Nah, makanya sebetulnya alarm timeline ini kenapa saya sangat penting, karena ini yang akan menentukan kapan kita bisa ekspor. Kalau cuma 1-2 kontainer itu percuma, Pak. Yang harus dilakukan adalah kapan siap ekspor seluruh. Masih ada satu mungkin masih. Jadi ya, jadi masih sebetulnya ada. Nah, ini 3 syarat utama, Pak, untuk mencabut mengajukan petisi ke FDA oleh CI Indonesia agar dicabut atau dinonaktifkan impor alert 9952 ini. Jadi ada 3, Pak. Pertama, laporan hasil investigasi, tentu dengan bukti-bukti ya, evidence ilmiah, misalnya tadi yang saya bilang radio portal screening berapa misalnya, oke, positif misalnya. Nanti dites lagi sama apa misalnya, natrium iodida atau pakai high purity germanium, berapa kadar cesiumnya. Dan di situ harus submit juga spektrum analisis reportnya, Pak, yang bisa di print out oleh alat uji tersebut gitu. Nah, ini yang harus disampaikan semuanya berdasarkan laporan hasil investigasi ini, root cause analisisnya dari mana sumbernya, kemudian juga berapa kadarnya, laju paparannya berapa, kemudian baru kita bisa mengadakan tindakan korektif action yang tindakan korektif yang memang berdasarkan sumbernya gitu, supaya ini sumbernya, kita atasi yang ini gitu loh. Jangan sampai sumbernya aja salah. Nanti kalau sumbernya salah kan tindakan korektifnya juga misleading, Pak. Kemudian harus ada juga tindakan pencegahan atau preventif, ya, preventive action. Jadi kalau ini disatukan istilahnya CAPA, istilahnya corrective action, preventive action. Jadi ini 2 ini yang sebetulnya jadi kunci bagaimana meyakinkan FDA. Setelah itu kita mengirimkan beberapa kontainer, kita belum tahu nih, kalau di Jepang itu sampai ribuan kontainer baru dicabut impor alertnya, Pak. Nah, kita belum tahu nih, ini sampai kapan, sampai berapa, bahwa 1000-an kontainer dengan bebas radioaktif, non-detectable, satu pun tidak ada kasus, baru ini bisa dicabut. Nah, kita belum tahu nih, sampai Indonesia berapa banyak jumlah kontainer yang dipersyaratkan berturut-turut dikirim bebas radioaktif, betul-betul tidak ada violation. Kemudian FDA baru akan mengevaluasi petisi, walaupun ini submit harus secara tertulis semua ke email yang di sini, Pak.
baru FDA mengevaluasi dan memonitoring efektivitas bebas radioaktif. Nah, FDA baru akan mengambil keputusan setelah yakin dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh certifying entity, Pak. Ya mungkin ini yang terakhir adalah yaitu semua kepentingan saya bilang harus bahu-membahu lah dalam meningkatkan kredibilitas, transparansi dalam melakukan tindakan corrective action dan preventive action ya Pak. Dengan bukti ilmiah yang valid. Yang saya bilang itu spektrum analisisnya mana? Dan itu tidak bisa dirubah. Spektrum analisis itu tidak bisa dirubah, Pak. Tidak bisa direkayasa. Sehingga ini menjadi bukti kuat yang terdokumentasi. Ini demi apa? Untuk menyelamatkan industri udang nasional. Karena udang nasional ya tadi kontribusinya sangat dominan untuk perikanan nasional. Siapa? Itu aja. Ya. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Baik. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Pak Tri. Para pemirsa TMD Info, podcast kita dengan narasumber Pak Hendra Sugandi dari Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan. Demikian, terima kasih. Selamat siang.